Yeah. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Di tengah sorotan laga uji coba internasional, Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan taringnya meski harus puas berbagi angka dengan Tajikistan. Pertandingan ini menyisakan rasa bangga sekaligus pekerjaan rumah besar, terutama di sektor pertahanan yang masih perlu diperkuat. Namun di balik hasil imbang tersebut ada satu nama yang mencuri perhatian, Eizar Tanjung. Pemain berdarah Australia ini langsung memberi warna baru bagi Garuda Muda, bahkan terlibat langsung dalam proses gol kedua yang dicetak Fadly Alberto. Sebuah debut yang menjanjikan, yang membuat publik penasaran akan kiprahnya ke depan. Dan inilah cuplikan aksi serta kesan Eizar Tanjung selama berseragam merah putih. Ada satu momen yang mungkin tak banyak orang tahu, namun begitu membekas bagi keluarga Eizar Tanjung. Ibunda Eizar yang selama ini menetap di Australia tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat melihat sang putra disambut begitu hangat di Indonesia. Baginya, ini lebih dari sekadar kesempatan bermain di level internasional, ini adalah bentuk penghargaan luar biasa dari sebuah bangsa kepada anaknya. Ia terharu melihat bagaimana publik sepak bola tanah air menghargai kerja keras Eizar, dari sorakan supporter, pujian media, hingga apresiasi pelatih dan rekan setim. Semua itu membuatnya merasa tersanjung karena di mata masyarakat Indonesia, Eizar bukan sekadar pemain baru, tapi bagian dari keluarga besar Garuda Muda. Dan sebagai seorang ibu, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat anaknya diterima, dihargai, dan mampu memberikan kebanggaan untuk dua tanah air yang ia cintai, Indonesia dan Australia. Menarik untuk disimak, dan inilah debut baru langsung beri assist, Eizar merinding rasakan tradisi tanah airku, Ibu Eizar, anakku dihargai di Indonesia. Ya, pada ajang Piala Kemerdekaan tahun ini, Coach Nova mengambil langkah strategis dengan membawa 30 pemain terbaik untuk mengisi skuad Garuda Muda. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya adalah pemain diaspora yang menjadi amunisi tambahan di lini permainan. Mereka adalah Matthew Baker, Aizer Jacob, Noah Pohan, dan Aaron Sitela. Menariknya, 3 nama terakhir merupakan wajah baru yang baru mendapatkan panggilan resmi tahun ini, mengingat sebelumnya hanya Matthew Baker yang menjadi satu-satunya pemain diaspora di Timnas U17. Padahal, sejatinya masih ada beberapa nama diaspora lain yang telah mengikuti pemusatan latihan di Bali. Sayangnya, keterbatasan izin dari klub membuat mereka harus kembali lebih cepat, sehingga tak bisa memperkuat tim di ajang ini. Kondisi inilah yang membuat Coach Nova akhirnya hanya mengandalkan 4 pemain diaspora, namun dengan keyakinan bahwa kombinasi mereka bersama pemain lokal akan menciptakan kekuatan yang solid di lapangan. Tak hanya Matthew Baker, sorotan juga tertuju pada penampilan impresif Eizar Jacob Tanjung di laga kontra Tajikistan tadi malam. Pemain yang tumbuh besar di Australia dan kini memperkuat klub Sydney Aussie itu tampil tanpa canggung meski laga tersebut menjadi debut resminya bersama Garuda Muda. Debut itu pun dimanfaatkannya dengan sempurna. Di babak kedua, Eizar menjadi arsitek gol kedua Indonesia lewat umpan crossing akurat yang disambut tandukan mematikan Fadly Alberto. Sebuah kontribusi yang menunjukkan bahwa meski baru berusia 16 tahun, Eizar punya kualitas dan visi bermain yang mampu memberikan dampak instan bagi tim. Ya, dengan penampilan yang ia tunjukkan saat melawan Tajikistan, Eizar Jacob setidaknya sudah berhasil mencuri perhatian dan meraih nilai plus di mata Coach Nova Arianto. Meski begitu, pekerjaan belum selesai.
Ia tetap harus bekerja keras, menjaga performa, dan tampil konsisten di setiap kesempatan. Jika itu mampu ia buktikan, bukan tidak mungkin Coach Nova akan membawanya masuk ke skuad untuk ajang Piala Dunia pada November mendatang. Di balik momen itu, ada kisah yang begitu menyentuh. Ibunda Eizar yang melihat dari kejauhan, tak kuasa menahan haru saat menyaksikan anaknya berseragam timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Melakukan debut di pentas internasional dan langsung mencatatkan assist adalah pencapaian yang luar biasa. Lebih dari itu, ia merasa bangga karena semua orang, mulai dari pelatih, rekan setim, hingga para supporter, memberikan penghargaan dan apresiasi begitu besar kepada putranya. Sebuah momen yang akan selalu terpatri di hati seorang ibu melihat anaknya bukan hanya bermain, tapi juga menjadi bagian dari kebanggaan sebuah bangsa. Sebagai seorang ibu, saya benar-benar terharu melihat Eizar memakai jersey merah putih untuk pertama kalinya. Dari kecil dia tumbuh dan berlatih di Australia, tapi hari ini saya melihatnya berdiri tegak membela Indonesia. Melihat dia melakukan debut dan langsung memberi assist, rasanya luar biasa, sulit saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya bangga sekali, apalagi semua orang di Indonesia menyambut dan menghargai dia dengan begitu hangat. Itu adalah hadiah terindah bagi saya sebagai ibunya. Dan saat mendengar lagu Tanah Airku berkumandang di stadion, jujur hati saya bergetar. Air mata saya menetes, membayangkan perjuangannya sampai bisa berada di titik ini. Rasanya seperti pulang ke rumah, meski jarak memisahkan kami. Ucap Ibu Eizra kepada media. Ya, pengalaman baru pun dirasakan Eizar Jacob usai laga melawan Tajikistan. Begitu peluit panjang dibunyikan, ia ikut merasakan salah satu tradisi yang sudah menjadi ciri khas timnas Indonesia, menyanyikan lagu Tanah Airku di tengah lapangan bersama seluruh pemain dan supporter. Bagi Eizar, yang lahir dan besar di Australia, ini adalah kali pertama ia merasakan langsung momen penuh rasa kebersamaan itu. Sebuah tradisi yang mungkin tak akan ia temui di negara lain dan hanya ada di Indonesia. Saat bait demi bait lagu berkumandang, matanya tak lepas memandang bendera merah putih yang berkibar. Sebuah momen yang bukan hanya menambah kebanggaannya sebagai pemain, tetapi juga menguatkan ikatannya dengan tanah air yang kini ia bela sepenuh hati. Ya, sayangnya, di tengah semakin viralnya tradisi menyanyikan Tanah Airku oleh Timnas Indonesia, muncul kabar kurang menyenangkan. Ada pihak dari LMKN, lembaga yang mengurusi soal hak cipta, yang menyoroti penggunaan lagu tersebut. Intinya, PSSI atau Timnas Indonesia nantinya akan dimintai uang royalti karena dianggap terus menggunakan lagu Tanah Airku di setiap momen usai pertandingan. Kabar ini pun cepat menyebar ke berbagai media nasional dan menjadi topik hangat di kalangan publik. Namun, di balik polemik tersebut, tanggapan berbeda justru datang dari keluarga mendiang Ibu Sud, sang pencipta lagu Tanah Airku. Berbeda dengan sikap LMKN, keluarga Ibu Sud menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mempermasalahkan lagu ini dinyanyikan oleh Timnas. Mereka bahkan memastikan tidak akan meminta royalti, dengan alasan bahwa Tanah Airku adalah lagu pemersatu bangsa. Setiap elemen masyarakat, termasuk para pemain Timnas Indonesia, berhak menyanyikannya sebagai wujud rasa cinta pada tanah air. Ya, setelah menghadapi Tajikistan, Timnas Indonesia kini bersiap melakoni laga berikutnya melawan Uzbekistan. Meski diperkirakan hanya menurunkan pemain pelapis, Uzbekistan tetaplah lawan yang berkelas dan saat ini berstatus sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Tantangan besar pun menanti, sehingga fokus penuh menjadi kunci yang tak boleh diabaikan oleh skuad asuhan Nova Arianto. Terkait hal ini,
Coach Nova secara khusus menyoroti kelemahan yang masih terlihat jelas pada timnya, yakni kecenderungan kehilangan konsentrasi di menit-menit krusial. Menurutnya, detail kecil seperti ini bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Karena itu, ia berharap para pemain mampu menjaga intensitas dan fokus hingga peluit akhir, terlebih melawan tim sekuat Uzbekistan. Yang pasti saya sangat senang dengan pertandingan hari ini. Secara kualitas kami bisa tampil sangat baik. Saya juga melihat intensitas pertandingan yang sangat-sangat baik, sehingga ini menjadi uji coba yang sangat berharga buat kami sebelum menuju ke Piala Dunia. Di sepak bola, kami harus fokus selama 90 menit plus tambahan waktu. Gol tadi terjadi di menit-menit akhir dan fokus pemain sedikit berkurang sehingga kami kebobolan. Gol pertama juga menjadi catatan bahwa kesalahan sekecil apapun di daerah pertahanan pasti berujung gol. Apalagi melawan tim yang levelnya di atas kami, kata Nova Arianto pada media. Ya, itulah cerita lengkap dari debut manis Eizar Jacob Tanjung bersama Garuda Muda. Baru pertama kali turun membela timnas Indonesia, ia langsung memberi assist penting, merasakan merindingnya ikut tradisi menyanyikan Tanah Airku di tengah lapangan dan menyaksikan sambutan hangat dari seluruh supporter. Bagi ibunya yang tinggal di Australia, momen ini terasa begitu istimewa. Anakku benar-benar dihargai di Indonesia, ujarnya haru. Sebuah awal yang sempurna, yang bukan hanya menandai langkah besar dalam karier Eizar, tetapi juga mengikatkan hatinya pada merah putih untuk selamanya. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!